Kembali lagi di Mindref. Ini adalah Samsung Tab S9 Plus, tablet flagship keluaran Samsung yang baru saja dirilis. Dan saya beli Tab S9 Plus ini untuk menggantikan iPad Air 5 saya yang saya gunakan sehari-hari. Tapi di video kali ini saya bukan mau mereview tab ini, reviewnya nanti. Tapi saya mau cerita ke teman-teman betapa rumitnya saya mendapatkan tab ini. Kok bisa rumit? Apa yang bikin rumit? Akan saya ceritakan. Sebelum saya mulai, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tab S9 series ini dirilis oleh Samsung berbarengan dengan Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Saat itu Samsung membuka pre-order untuk Tab S9 series ini. Namun pada saat dibuka pre-order itu, saya kurang begitu minat ya. Saya lupa, pre-ordernya itu kalau saya nggak salah di bulan Juli apa Agustus gitu. Dan saat itu saya nggak berminat untuk mengikuti pre-order. Kenapa? Karena pertama harganya tergolong mahal ya, saya agak ngeri kalau pre-order. Karena kan setahu saya, pre-order itu dikirim ya barangnya ya. Ada sih yang bisa diambil di store, tapi ada juga yang dikirim. Dan saat itu saya belum terlalu minat juga karena harganya yang lumayan. Itu satu. Kedua adalah karena masih batch awal atau masih produk awal, saya takutnya ketika beli tab ini ada masalah atau ada problem. Jadi saya nggak gitu minat pada saat itu untuk mengikuti pre-order. Padahal waktu pre-order itu ada free upsize memory kalau saya nggak salah. Jadi kalau misalkan kalian beli yang varian 256, kalian dapat free yang 512. Jadi free upgrade gitu ya. Tapi saat itu saya nggak ikut pre-ordernya. Lalu setelah pre-order itu berakhir dan saya nonton beberapa review ya dari Tab S9 series, kok ternyata menarik ini tab ya. Karena tab ini fiturnya itu lumayan banyak loh. Apalagi saya langsung melihat ke Samsung Store. Setelah saya melihat beberapa review, akhirnya saya ke Samsung Store dan wah ternyata menarik tab ini. Apa aja fiturnya? Nanti akan saya bahas di video review ya. Harga dari Tab S9 series yang dirilis oleh Samsung ini menurut saya harganya tuh lumayan mahal ya. Bahkan varian reguler, Tab S9 reguler, ini kan yang plus ya, punya saya yang plus. Yang versi reguler, Wi-Fi only-nya saja itu di store resmi harganya sudah 12 jutaan. Itu Wi-Fi only, belum yang seluler. Kalau seluler seingat saya startnya itu di 13 jutaan kalau saya nggak salah ya. Yang Tab S9 Plus ini, itu startnya di toko resminya Samsung, harganya itu di 16.999 ya, 16.999 ya, 17 juta ya. Ini untuk varian yang 12 GB dengan internal 256 GB. Sebenarnya ada varian yang Wi-Fi only-nya. Seingat saya ada. Jadi yang reguler, yang plus, bahkan seingat saya ultra juga ada deh. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa kasih ini ya, kasih tahu di kolom komentar ya. Ada nggak kira-kira yang ultra versi Wi-Fi only? Seingat saya sih ada. Itu yang membuat saya berpikir dua kali untuk membeli tab ini. Karena di toko resmi harganya lumayan mahal loh. 17 jutaan. Saya bahkan dengan harga segitu saya bisa membeli laptop gaming. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan tablet ini. Kenapa? Karena performanya, chipsetnya udah baru, RAM-nya besar. Terus juga karena fiturnya yang lengkap. Jadi saya merasa kayaknya produktivitas di Samsung Tab ini bisa lebih baik gitu loh. Jadinya saya tertarik nih untuk beli tab ini. Lalu saya iseng-iseng saat itu lihat di marketplace online. Dan saya cukup kaget. Karena harga di marketplace online dengan garansi yang sama-sama resmi ya, harganya bisa lebih murah dibandingkan store resminya. Wah, kok bisa ya? Karena kan variannya sama, garansinya sama, tipenya sama, tapi kenapa harganya bisa lebih terjangkau dibandingkan store resminya? Itu yang membuat saya jadi tertarik nih untuk membeli tab ini di marketplace online.
Di toko resmi, harga tab S9 Plus ini, tadi kan sudah saya sebutkan ya, 16.999. Di marketplace online, harganya bisa lebih murah 1,5 juta, 1,5 juta. Jadi di marketplace online, harganya ini bisa kalian dapatkan di 15 jutaan. Belum cashback loh ya. Kalau dapat cashback, bisa lebih terjangkau lagi bahkan. Tapi ternyata nggak semudah itu saya bisa membeli tab ini secara online. Saya pun membeli tab ini secara online. Ceritanya diawali dari toko oren ya. Ya saya nggak perlu sebut tokonya ya. Kalian pasti udah tahu toko oren. Nah jadi saya menemukan satu reseller. Tepatnya ada dua sih sebenarnya. Ada dua reseller yang menurut saya harganya lumayan, lebih murah 1,5 juta dari toko resmi. Dan juga saya ada kupon cashback. Jadi saya masih bisa dapetin cashback di situ. Awalnya saya tanya ke salah satu reseller. Kemudian reseller ini reseller yang pertama ini bilang bahwa barangnya belum ready. Jadi saya memutuskan untuk pindah ke reseller lain. Akhirnya saya tanya ke reseller yang satu lagi dengan harga yang mirip-mirip nih dengan reseller yang pertama saya tanya, dan harganya juga lebih murah 1,5 juta dibanding toko resmi. Tapi reseller ini nyebelin banget. Awalnya saya tanya apakah ready atau enggak, dan katanya ready. Terus juga katanya bisa dikirim di hari itu juga. Ya, saya memilih untuk menggunakan kurir instan ya. Kenapa? Karena kalau saya pakai versi reguler, kurirnya ya, saya pakai yang reguler, saya takutnya barangnya itu dilempar-lempar ya. Saya takutnya seperti itu. Karena barang ini kan mahal ya, kalau dilempar saya takut rusak. Jadi kalau saya beli, bahkan saya misalkan beli gadget gitu ya, saya pasti menggunakan instan. Kalau same day saya masih agak ngeri, karena kan barangnya masih ditumpuk-tumpuk. Saya takutnya malah jadi ada masalah juga, jadi lebih baik saya pakai instan. Nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting barangnya bisa saya terima dengan aman. Tapi reseller ini nyebelin banget. Ketika ditanya bilangnya barangnya ready, bisa dikirim, tapi malah nggak bisa dikirim. Toko itu terus saya tanya, apakah bisa dikirim barangnya, dan reseller itu jawab bisa. Terus menjawab bisa. Bahkan saya minta tolong untuk dikirim, dan mereka hanya menjawab iya. Hanya iya, dan iya. Jadinya kesel saya. Terus juga saya kan menggunakan kurir instan. Harusnya kan kalau barangnya sudah ada, langsung dikirim gitu loh. Tapi ini malah dibilangnya barangnya sedang diambil di gudang. Akan diusahakan, tapi tidak dikirim-kirim. Sampai jam 7 malam saya tunggu. Akhirnya reseller tersebut bilang untuk dikirimnya itu di keesokan harinya. Dan sudah keesokan harinya pun tetap aja belum dikirim. Sampai akhirnya pada sore hari itu reseller tersebut bilang barangnya belum ada dan akan dikirim besoknya. Ya saya nggak perlu kasih tahu resellernya tokonya apa gitu ya. Tapi jujur saya kecewa saat itu, karena saya pengen banget pakai tab ini. Saya pengen banget langsung menggunakan tab S9 Plus ini, tapi ternyata resellernya yang buat saya tuh justru malah membuang-buang waktu ya. Bilangnya ada, tahu-tahu barangnya dibilang belum ada gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk refund. Dan itu pun lama lagi. Saya minta refund, tapi diprosesnya lama bener. Sampai saya harus sedikit tegas gitu. Ngomong ke reseller itu, akhirnya baru di refund. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk pindah toko. Dari toko oren, saya pindah ke toko hijau. Dan di toko hijau saya dapat tab S9 Plus ini dengan harga yang mirip di toko oren. Ya, lebih murah 1,5 juta dari toko resmi. Tapi ada beberapa hal yang
harus saya relakan gitu. Salah satunya adalah kupon cashback yang ya saya nggak ada kupon cashbacknya di toko hijau. Jadi saya membeli tab ini ya harganya sesuai yang di toko itu. Terus juga di toko oren itu kalau saya nggak salah saya dapat gratis ongkir. Bukan gratis ongkir ya. Potongan lah, dapat potongan untuk ongkos kirimnya. Bahkan sampai yang kurir instan pun saya dapat potongan. Nah, kalau di toko hijau saya nggak dapat potongan. Jadi ya saya juga bayar ongkirnya. Saya pakai instan juga. Dan senangnya saya, toko ini ready barangnya. Awalnya saya kira apakah bakal sama nih kayak toko oren nih, jadi bisa diulur besok-besoknya. Apalagi saya pesannya itu saat jam 3 sore kalau saya nggak salah. Saya lupa, sekitar jam 3 apa setengah 4 gitu. Itu saya langsung buru-buru pesan. Dan saya tanya ke toko tersebut apakah bisa dikirim di hari itu juga. Dan toko tersebut menjawab bisa. Tapi ada urutannya, jadi diurutin yang dari orderan paling atas dulu gitu ya. Akhirnya saya mempercayakan toko tersebut ya. Dan ternyata beneran dikirim. Langsung dikirim di jam 5-an gitu, 5 sore kalau saya nggak salah. Itu langsung dikirim tabnya. Dan akhirnya saya pun bisa langsung menggunakan tab S9 Plus ini. Jadi dari cerita saya ini buat teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ingin membeli gadget secara online, mungkin ada beberapa tips yang bisa saya kasih ya buat teman-teman. Tips yang pertama adalah pastikan barang yang kalian beli atau gadget yang kalian beli garansinya resmi. Tanyakan terlebih dahulu kepada toko tersebut apakah garansi yang dijual, garansi dari produknya ya yang dijual apakah resmi atau enggak. Ya karena kalau sampai dapatnya yang nggak resmi ya repot ya, nanti kalau misalkan ada apa-apa susah untuk komplainnya. Yang kedua, pastikan toko yang kalian tanyakan ini atau yang ingin kalian beli produknya terjamin tokonya. Kalian cek dulu tokonya apakah penjualannya bagus, performa tokonya bagus. Biasanya kan tokonya ada ratingnya ya, itu kalian cek dulu apakah tokonya itu bisa dipercaya. Karena kalau misalkan tokonya bisa dipercaya, seandainya kalian beli gadget di toko tersebut, kemudian gadget ini ada masalah, setidaknya toko ini karena terpercaya, jadi setidaknya bisa membantu kalian kalau misalkan produknya ada apa-apa. Ketiga, bila kalian membeli gadget yang lumayan mahal ya, usahakan untuk menggunakan kurir instan. Ya sebenarnya bukan berarti kalian nggak boleh pakai kurir yang reguler ya, yang nggak masalah juga, itu kan pilihan teman-teman. Tapi kalau menggunakan kurir yang reguler, sepengetahuan saya ya, barangnya itu kan ada transitnya tuh. Jadi transit dari mana kemana gitu ya. Yang saya khawatirkan adalah ketika barangnya dioper itu sempat dilempar. Itu yang saya takutkan. Apalagi kalian beli gadget kan mahal. Apa nggak sedih kalau barangnya ini dilempar-lempar? Takutnya ya, itu takutnya aja. Kalau misalkan kalian pakai instan kan kalian tinggal nunggu aja, barang akan langsung nyampe di tangan kalian gitu loh. Yang keempat adalah ketika kalian sudah menerima barang yang kalian beli atau gadget yang kalian beli, jangan lupa kalian buat video unboxingnya. Ya itu penting ya. Jadi seumpama barang yang kalian terima ternyata ada masalah, video unboxing yang kalian buat itu bisa jadi bukti untuk kalian komplain ke toko yang kalian beli produknya. Jadi jangan lupa dibuatkan video unboxingnya ya. Oke, mungkin itu sih cerita saya mengenai tab S9 Plus yang rumit ini saya beli ya. Video ini saya buat tidak bermaksud untuk menyudutkan atau untuk merendahkan pihak atau reseller manapun ya. Saya buat video ini hanya untuk sharing aja, untuk berbagi cerita serta ya berbagi tips saya ke teman-teman, sedikit tips. Ya saya hanya ingin berbagi cerita aja ya terhadap apa yang saya alami
ketika membeli Tab S9 Plus ini. Nah, nanti akan saya buatkan juga ya video reviewnya si Tab S9 Plus ini. Dan mungkin akan saya buat perbandingannya juga dengan iPad Air 5 saya. Ya, kalau iPad Air 5 saya belum terjual ya, saya akan buatkan video perbandingannya. Dan mohon maaf kalau misalkan dalam video ini saya ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata atau dalam penyusunan video ini, mohon maaf. Sekian video ini saya buat dan terima kasih telah menonton.